Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kehidupan di dunia merupakan rahasia bagi penghuninya. Yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak hal yang disembunyikan Allah dari makhluknya. Misteri tersebut bisa terbuka jika Allah ingin membukanya. Lalu apa saja? Keridaan dalam ketaatan kepadanya. Dalam kitab Nasyai Al-Ibad dijelaskan bahwa Allah menyembunyikan keridaan dalam ketaatan kepadanya dengan tujuan manusia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala perintah yang diberikan Allah dengan taat. Oleh karena itu, sebuah ketaatan dalam perbuatan kecil tak bisa disepelekan karena bisa jadi terdapat ridho Allah di dalamnya. Ridho Allah kepada hambanya berarti dia melihat dan menyukai hambanya yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mencari keridhaan Allah adalah sebuah keharusan karena Allah menjadikannya sebagai syiar kehidupan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Murka dalam kemaksiatan. Bagi hamba-hamba yang melakukan maksiat, hati-hati karena di dalamnya terdapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini agar hambanya bersungguh-sungguh menjauhi maksiat tersebut sehingga tak disepelekan walaupun sederhana. Kita tidak tahu kemaksiatan mana yang akan mendatangkan murkanya. Hal ini sudah diperingatkan Allah dalam firman-Nya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 16. Lailatul Qadar disembunyikan. Misteri selanjutnya yang dirahasiakan oleh Allah adalah datangnya malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Malam itu disebutkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 3. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar itu disembunyikan untuk melihat kesungguhan umat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan wali di antara para manusia. Hal itu dimaksudkan agar setiap manusia saling menghargai dan menghormati dan tidak meremehkan orang lain. Apabila seseorang meremehkan orang lain, dan bisa jadi orang yang diremehkan itu adalah wali Allah. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai. Boleh jadi orang yang kita hina adalah orang yang doanya makbul. Anjuran untuk menghargai orang lain sudah diabadikan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia meremehkan saudaranya sesama Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kematian. Allah merahasiakan kematian agar manusia selalu mempersiapkannya, bukan melalaikan ataupun melupakannya. Tak satu pun manusia yang tahu waktu, tempat, dan sebab kematian seseorang. Karena ketidaktahuan itu harusnya menjadikan kita lebih banyak melakukan persiapan dengan giat beribadah, menyegerakan bertaubat, dan bersyukur atas sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga semangat dan gairah seseorang, karena jika manusia mengetahui kematiannya, ia tidak akan semangat lagi dalam menjalani hari-harinya. Walaupun dirahasiakan, kita harus meyakini bahwa kematian cepat atau lambat akan mendatangi kita karena hal itu adalah sesuatu yang pasti. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34 hingga 35. Sholat Wusta. Sholat wusta adalah sholat yang paling baik, paling utama dan paling besar pahalanya. Sholat wusta ini berada di antara sholat 5 waktu lainnya. Syekh Nawawi mengatakan bahwa sholat itu sifatnya rahasia yang berada di antara sholat 5 waktu. Hal ini dirahasiakan supaya manusia senantiasa menjaga kalimat sholat tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Nama Allah paling agung. Ada 99 asma Allah. Dari ke-99 itu, terdapat satu yang Ismul A'zam atau nama Allah yang paling agung. Siapapun yang berdoa dengan asma itu, doanya akan dikabulkan. Namun asma itu dirahasiakan oleh Allah. Hal ini dilakukan agar manusia bersungguh-sungguh dalam membaca semaunya dan berdoa dengan menggunakan asmanya. Karena kita tidak tahu asma mana yang akan membuat doa kita bisa terkabul. Perihal berdoa, Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Waktu mustajab di hari Jumat. Rasulullah sudah menyatakan bahwa di hari Jumat ada waktu mustajab ketika berdoa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu, ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Keberadaan waktu persisnya dirahasiakan oleh Allah agar manusia tidak menyia-nyiakan setiap waktu di hari Jumat untuk berdoa kepada Allah. Boleh jadi, waktu yang dipergunakan untuk berdoa itu adalah yang mustajab. Tujuh ayat dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau disebut juga Al-Sab'u Al-Matsani. Hal ini sudah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Sab'u Al-Matsani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 87. Ada yang berpendapat bahwa surah itu adalah surah Al-Fatihah karena berjumlah 7 ayat. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan 7 surah yang panjangnya itu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, dan Al-Anfal atau At-Taubah. Al-Sab'ul Al-Matsani ini dirahasiakan Allah supaya kita membaca seluruh surah di dalam Al-Quran tanpa menganaktirikan surah yang lain. Tindakan manusia esok hari. Manusia boleh saja berencana mengenai yang akan dikerjakannya esok hari. Namun semua itu sifatnya adalah rencana saja. Semuanya kembali kepada izin Allah. Jika Allah menghendaki terlaksana, terlaksanalah urusan tersebut. Namun jika tidak, berarti rencana hanyalah tinggallah rencana. Semua yang akan terjadi sudah ditetapkan oleh Allah. Hal ini sesuai firman-Nya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22.
Nah sahabat beriman, itulah 10 misteri yang dirahasiakan Allah kepada hambanya. Hal ini bukan tanpa alasan. Allah sengaja merahasiakan beberapa hal kepada kita agar kita bisa beribadah dengan taat, tulus dan ikhlas hanya kepadanya. Balasan bagi orang yang taat kepada Allah sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.